Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Lantas apa alasan KPK menilai data Dukcapil lebih baik mendukung program vaksinasi? Lebih baik mana data Dukcapil dengan data KPU yang hendak digunakan Menkes Budi Gunadi? Dan kita akan membahasnya bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Epidemiologi Griffith University Diki Budiman. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mas Adi. Baik, kita ke Pak Pahala terlebih dahulu. Pak Pahala, apa sebetulnya yang jadi sorotan KPK untuk proses vaksinasi ini? Jadi yang pertama tentunya kita ingin vaksinasi ini berjalan efektif. Yang disasar itu benar dan divaksin, jadi tidak ada yang tertinggal, kira-kira begitu. Tapi yang kedua, ini vaksinasi kalau menurut KPK, ini harus jadi gerakan nasional dalam arti magnitude gerakannya itu udah hampir sama dengan pemilu sebenarnya. Jadi harus dilibatkan Dinas Dukcapil di 502 kabupaten kota. Itu udah segitu besarnya kegiatannya. Nah itu yang kita lihat bahwa kenapa kita usulkan dan kita minta sebenarnya bukan hanya datanya Dukcapil, tapi peran Dukcapil yang lebih besar dalam pendataan, pelaksanaan, dan monitoring kemajuan. Karena tiga hal. Pertama, regulasinya menyatakan demikian. PP 40 tahun 2019, turunan dari Undang-Undang 23 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, bilang itu Mendagri yang bertanggung jawab untuk pengelolaan, pengumpulan, pemanfaatan, pendistribusian. Nah, itu kita bilang itu harus dipatuhi. Yang kedua, basis datanya relatif lengkap. Kami jauh sebelum kasus IKTP sudah kerja dengan waktu sistem administrasi pendudukan. Jadi sesudah kasus IKTP, KPK di pencegahan fokus monitoringnya pada pemanfaatan NIK. Jadi kita dorong sebanyak mungkin NIK dimanfaatkan. Nah, di Strana, Strategi Nasional Pencegahan itu kebetulan KPK juga sekretariatnya, itu rencana aksinya salah satunya juga pemanfaatan NIK yang sudah terjadi. BPJS Kesehatan itu datanya tuh sudah dipadankan selama 2 tahun dengan NIK. Baik. Alhamdulillah tinggal 2 juta, 3 juta. Yang ketiga yang kita jangan lupa, kelembagaannya Dinas Dukcapil ini solid se-Indonesia. Dinas Dukcapil itu sudah dibentuk di seluruh kabupaten kota. Jadi mereka itu online, terkoneksi dengan Dirjen Dukcapil datanya. Nah itu nanti kalau buat monitoring, siapa yang punya NIK di kabupaten ini. Gampang diambil, tinggal berapa jumlahnya, di drop vaksinnya, dilakukan vaksinasi, dicatat NIK-nya, dimanapun dia, gitu, karena terkoneksi, real time bisa diupdate. Silakan dibangun aplikasi tambahan di Kemkes atau di komite, gitu. Silakan untuk monitor siapa lagi yang belum, misalnya begitu. Nah itu alasan kita. Jadi bukan hanya datanya, tapi regulasi dan perangkat kelembagaannya. Pak Pahala, KPK juga kan saat ini menyoroti soal data nakes yang dimiliki Kemenkes saat ini bersumber dari Sistem Informasi SDM Kesehatan, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, dan juga Konsil Kedokteran Indonesia. Dan data tersebut belum terhubung dengan data Dukcapil. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa harusnya dari sekarang sudah melibatkan Dukcapil, apakah Anda ingin mengatakan saat ini prosesnya sudah mismanagement? Belum. Jadi kita udah komunikasi nih, karena ada juga fungsi koordinasi KPK ya. Jadi kita bicara dengan Kemenkes, dengan komite, gitu. Mereka juga udah menyiapkan, gitu kan. Dan sekarang ini udah 2 hari sudah rapat di tim teknis. Jadi orang IT-nya udah ngobrol nih. Tapi kita bilang gini, pendataan, monitoringnya itu biar saja Dukcapil, biar dikerahkan itu 500 dinas. Nongkrong di 10.000 puskesmas atau 3.000 RSUD, ya, rumah sakit, orang datang, saya divaksin, ada KTP, ada NIK-nya ada, syukur, kalau nggak ada, di-tap saja fingerprint-nya, keluar NIK-nya. Nah, jaringannya mungkin diperkuat, iya, gitu ya. Tapi monitoringnya bisa benar. Jadi jangan reinventing the wheel. Sudah ada, regulasinya oke, pelembagaannya oke. Ada yang mesti betulin pemanfaatannya, iya, gitu. Saya bilang misalnya gini, secara teori orang kalau meninggal harus lapor ke Dukcapil, biar dicoret. Kan enggak, orang nggak lapor. Yang lapor hanya yang dari rumah sakit. Nah, ini kesempatan Indonesia membersihkan data penduduk. Ini momen yang luar biasa. Orang pindah, misalnya orang Jawa Tengah kerja di Jakarta, nggak apa-apa, divaksin di Jakarta, NIK-nya direcord. Dia langsung terrecord di tingkat nasional, sudah tervaksin. Baik.
Jadi ini Baik, momen Bapak. juga betulin data kependudukan. Baik, kita ke Pak Diki Budiman. Pak Diki, kalau kita ingat beberapa hari lalu Menko Luhut sempat berbincang dengan para epidemiolog. Sebetulnya mungkin kita juga ingin tahu apa saja yang dibicarakan. Apakah soal vaksin ini juga Anda lihat sudah magnitude-nya sudah sama dengan magnitude pemilu seperti yang dikatakan oleh Pak Pahala? Banyak karena waktunya singkat ya waktu itu kita bicara agak general ya. Salah satunya memang menyinggung masalah vaksinasi. Hanya tidak seperti yang sedetail yang disampaikan Pak Pahala. Dan saya karena sebelumnya saya di Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Pak Pahala. Jadi sangat setuju Pak Pahala dengan ide ini ya Mas Ade. Jadi kita ini pandemi ini ujian. Pandemi ini ujian untuk sistem, perbaikan sistem. Saya setuju dan saya sampaikan juga bahwa di beberapa kesempatan jangan bikin sistem baru, perkuat sistem yang ada dan manfaatkan sistem yang ada. Karena dengan adanya pandemi ini ada kesempatan kita. Saya sangat setuju. Pendataan ini sangat penting ya, apalagi BPJS ya itu harusnya nanti bisa kita sempurnakan juga merger datanya dengan Dukcapil ini. Yang dari sejak saya terakhir saya di sana 2018 awal ternyata kan perlu waktu. Nah saat ini situasi ini saya kira akan jadi semacam pressure positif untuk perbaikan data dan vaksinasi ini juga tentu kita harus tata betul supaya pendataan orang yang divaksin, target yang divaksin ini akan menjadi lebih akurat, termasuk tidak ada duplikasi nanti. Tidak ada duplikasi dan ini yang saya kira satu ide yang sangat harus segera direalisasikan ya, penting sekali. Baik, Pak Diki, Anda berpengalaman di BPJS, lalu kemudian juga kita lihat data historis vaksinasi di Indonesia. Seberapa sulit sih Pak mengenai data, khususnya ketika kita mau melakukan vaksinasi, sinkronisasi data Dukcapil, sinkronisasi data-data yang lain, seberapa sulit sih Pak? Untuk Indonesia memang sulit ya, sulit karena Pak Pahala juga tahu. Karena begini Mas Ade, kita ini sebelumnya masalah data, apalagi nama identitas penduduk ini menjadi satu data atau big data ini ide lama yang udah cukup lama lah belum direalisasikan. Dan saya kira apa yang disampaikan Pak Pahala tadi adalah waktu momen yang sangat tepat. Karena sekali lagi, jangankan, mohon maaf ya, jangankan masalah penduduk, data puskesmas, data rumah sakit, itu bisa berbeda. Baik, Pak Diki. Padahal ini data yang harusnya bisa kita real time dan bisa kita dapatkan. Nah ini salah satu contoh bahwa momen inilah di luar kelemahan-kelemahan itu Mas Adi kita perbaiki. Pak Diki, Pak Pahala, kita harus jeda terlebih dahulu. Saya ingin ada satu pertanyaan lagi nanti terkait dengan apakah kemudian KPK mencium adanya potensi fraud dalam proses vaksinasi dari hulu ke hilir. Apalagi kalau kita bicara soal data dari sekarang sudah terlihat seperti apa gambarannya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News akan segera kembali. Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan langsung saja kita melanjutkan perbincangan. Kita ke Pak Pahala. Pak Pahala, apakah kemudian KPK mencium adanya potensi penyelewengan dalam proses vaksinasi? Kita bicara dari hulu hingga hilir ya Pak ya? Sejauh ini sih tim pencegahan KPK itu ada bersama dengan tim Kemenkes dan KPCPEN. Jadi kita model pencegahannya sekarang malah masuk ke dalam, ikut dalam tim. Jadi banyak hal yang kita rekomendasikan langsung di tempat, teknis saja gitu. Nah, termasuk pendataan. Sebenarnya dari sejak awal Januari gitu, waktu Menteri Kesehatan dan Menteri BUMN datang waktu sebagai Ketua Gugus Tugas, ya kita sebutkan bahwa tolong dikasih porsi besar buat Dukcapil. Karena data Dukcapil itu kita bilang seperti tepung terigu. Kalau datanya udah sampai BPJS, itu udah jadi bakmi dia. Karena udah orang sakit yang di sana kan. Ada yang komorbid segala macam. Tapi kalau udah di KPU, itu udah jadi roti dia. Nah, jadi kalau kita mau targetkan penduduk yang divaksin, basisnya tepung terigu, jangan ngambil dari roti atau bakmi, agak susah, nih udah ada rasanya, udah ada bentuknya, ambil dari tepungnya. Kita masuk ke dalam basis data ini, lapas misalnya, 250.000 orang di lapas. Itu ada database-nya dia, ada NIK-nya. Nah, itu dimasukkan ke situ. Yang punya penyakit penyerta, di BPJS ada semua tuh. Berbasis NIK, kita masukkan di situ. Jadi kita pikir
tepungnya tetap dari Dukcapil, silahkan ditambahkan kombinasi lain. Tapi saya bilang sama Pak Menteri Kesehatan, kalau hari ini Pak Menteri mau tahu berapa banyak di atas 17 tahun untuk Kabupaten Gerobokan, Dinas Dukcapil ditelepon keluar angkanya, Pak. Silakan drop vaksinnya. Dari situ lakukan vaksin puskesmas atau RSUD. Semua yang vaksin catat NIK-nya, diupdate. Kalau dia bilang saya nggak punya KTP, di tab online dia, ketahuan NIK-nya. Kalau Mas Adi ke lapas ditanya, punya KTP nggak? Selalu bilang nggak punya. NIK nggak punya. Tapi coba di tab fingerprint ininya, keluar NIK-nya. Nah, maksud saya kekuatan itu kita gunakan. Kalau dibilang fraud, ya enggak lah. Tapi maksud saya pemborosan itu dekat dengan kerugian negara. Gitu loh. Kita khawatir itu saja. Makanya kita dampingi bahwa ini perlu diperbaiki, iya. Ada fungsi monitoring, aplikasinya ditambah sana-sini. Tapi kok kita yakin, kalau semua dinas Dukcapil bergerak, kita yang dari pusat ini juga tahu perannya kayak apa gitu. Dan database-nya masih yang murni, yang belum ketambahan apa-apa. Itu jauh lebih cepat sehingga pada waktunya nanti kita tahu ini orang kenapa yang NIK ini belum vaksin dia. Jangan-jangan dia ada di Jakarta orangnya. Atau jangan-jangan sudah meninggal. Mumpung ke RSUD, ke rumah sakit, ambil data yang meninggal, diupdate sekaligus di situ NIK. Gitu. Jadi kita pikir ini momen yang baik, gitu, bukan soal cerita fraud, tapi gimana supaya efisien dan terutama efektif. Penduduk yang ditarget bisa dicapai. Oke, kita ke Pak Diki terakhir. Pak Diki, apa rekomendasi Anda terkait strategi agar vaksinasi ini prosesnya efektif dan optimal, tapi kemudian juga tidak rawan korupsi atau tidak rawan penyelewengan lah kalau misalnya dengan kata yang lain, Pak Diki, silakan. Pertama memang aspek data ini menjadi penting dan memang nggak harus kalau vaksinasi itu bottom up sebetulnya dari orangnya. Jadi yang disampaikan Pak Hala tadi sebetulnya link ke orang gitu. Jadi kita akan dimanapun dia ada, nah orang ini kaitannya dengan nick-nya dia atau identity citizen dia, ya, kependudukan dia. Nah ini yang akan menyeragamkan atau membenahi segala hal terkait orang ini. Apakah dia data lainnya itu akan bisa dilengkapi, termasuk kelengkapan komorbiditas dia untuk mendapatkan vaksinasi pada beberapa tahap awal ini, tentu kita akan prioritaskan yang memang jauh lebih meminimalkan risiko. Nah, ini akan menghemat waktu juga ketika kita bisa sinkronkan data ini yang dengan ada yang dari BPJS, kan sudah ada tuh data komorbid di BPJS yang bisa kita gunakan. Dan efisiensi dari data ini tanpa membuat satu sistem baru, artinya nggak ada potensi anggaran baru, yang artinya anggaran baru juga potensi ke masalah penyalahgunaan. Dan sekali lagi yang menjadi pengalaman kita dalam setiap pelaksanaan program kesehatan, karena saya juga di Kementerian Kesehatan lama, ini kalau kita gunakan perencanaan dengan matang berbasis data yang valid, ini akan sangat efektif dan menjauhkan intinya adalah kita perencanaan dan juga sinkronisasi data itu menjadi penting begitu ya Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Diki dan juga Pak Hala telah sharing bersama kami di Prime Time News.